Shalom, selamat datang dalam ibadah online GMS Semarang. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami ucapkan welcome home. Kami percaya tidak ada batasan di dalam hadirat Tuhan. Dan supaya Anda dapat terus terkoneksi oleh kami, Anda dapat mengikuti akun media sosial kami baik YouTube maupun Instagram dengan username GMS Semarang. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk dapat mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari yang baru pemberian-Mu. Sebentar kami akan beribadah, kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami, dan kiranya Engkau hadir melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersiap untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga responi setiap pemberitaan firman yang ada. Mari kita beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Haleluya, mari datang ke hadirannya dengan sukacita. Oh, haleluya. Mari nyanyikan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Oh, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia.
pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Haleluya, untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Allah yang setia dan benar. Haleluya, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, Allah yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya. Amin. Oh, yeah. Jesus, Kau yang ubahkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Angkat tangan-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Selap hati-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru,
serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebaskan dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Bebaskan Tuhan, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sembah Kau Tuhan, jadi serupa dengan gambaran-Mu. Jadi serupa dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh buka hatimu, buka hidupmu, biar Tuhan yang ubahkan selalu. Kau telah ubah hidupku jadi baru, tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Kau telah ubahkan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Kami bersyukur.
syukurku, Kau telah ubah hidupku jadi indah. Oh, kini ku hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Amin. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan, terungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk menyenangkan. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukis. Haleluya Tuhan, syukur. Amin. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk-Mu Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Puji Tuhan, betapa indahnya hadirat Tuhan yang kita rasakan, dan saya percaya ada kekuatan dan kesegaran yang baru yang kita terima melalui pujian dan penyembahan yang sudah kita nyanyikan hari ini. Dan bila Anda rindu untuk didoakan untuk setiap pergumulan Anda dapat menghubungi nomor WA kami di nomor 08222 30390. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, baik itu perpuluhan maupun ucapan syukur melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera dalam layar kaca Anda, atau juga dapat men-scan QR Code yang ada. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan juga happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya di bulan Oktober ini. Mari silakan Anda dapat mengarahkan tangan Anda ke layar kaca Anda sehingga kami dapat berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dan juga wedding anniversary. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka sehingga mereka akan mengalami Engkau lebih lagi dan juga mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kiranya Engkau memberkati pernikahan-pernikahan yang ada sehingga mereka terus dipenuhi sukacita dan juga menginspirasi banyak pernikahan-pernikahan di luar sana. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan kami, ajari kami untuk menjadi pengelola-pengelola yang benar di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau disenangkan oleh setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebentar di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Bernard Samuel, Gembala Regional Jawa Tengah dan DIY. Mari persiapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa dengan Anda di ibadah online Gereja Mawar Sharon. Dan saya meyakini kasih anugerah Tuhan yang menuntun kita sehingga kita mampu menghadapi kondisi apapun juga. Setiap kita pasti merindukan berkat Tuhan atau promosi Tuhan di dalam pekerjaan kita. Entah bisnis atau karir kita. Dan saya meyakini Tuhan pun juga demikian. Dia menyertai dan memberkati pekerjaan kita. Tapi seturut sesuai dengan kehendak Dia dan pada akhirnya membawa kita berakhir di dalam menyelesaikan tujuan dan kehendak Tuhan. Dan melanjutkan khotbah yang lalu mengenai self promotion versus divine promotion. Dan hari ini saya akan membahas divine promotion, bagaimana promosi ilahi, promosi yang datang daripada Tuhan akan menghampiri kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari teladan seseorang yang namanya Daud. Saya mengerti dan saya memahami serta meyakini prinsip ini, bahwa kombinasi berkat dari Tuhan dan sikap yang benar dari kita akan menghasilkan promosi. Sekali lagi, berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Dia, lalu diikuti dengan sikap yang benar dari kita sebagai umatnya akan menghasilkan promosi.
Dan ada beberapa prinsip, ada 5 prinsip yang Daud lakukan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita melihat dia dituntun di dalam promosi, dalam berkat Tuhan, di dalam apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Prinsip yang pertama adalah Tuhan melihat hati dan bukan penampilan. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Perikop cerita yang terkenal, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Bagaimana Daud mengalami promosi? Prinsip yang pertama adalah hati dan bukan penampilan atau appearance dari luar. Perikop yang tadi saya baca sangat terkenal dan kita tahu ceritanya bagaimana Samuel dipilih atau dipanggil Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai dari 8 anaknya. 7 anak gagah perkasa, punya latar belakang militer, secara penampilan meyakinkan. Tapi Tuhan menolak mereka. Karena Tuhan jauh melihat kedalaman hati seorang manusia. Perhatikan baik-baik bagaimana cara Tuhan memilih. Bagaimana Tuhan punya kualifikasi tertentu di dalam mengangkat kehidupan seseorang. Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebetulnya punya kans, punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan, diberkati di dalam pekerjaan atau karir kita. Ketika kita menjaga sikap hati yang benar. Kata hati di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, dipakai kata lebab. Lebab itu artinya adalah pusat keinginan dan keputusan-keputusan yang dibuat dengan pertimbangan yang mendalam. Pusat keinginan. Dan di hati yang gak kelihatan itu akhirnya diambil keputusan-keputusan dengan pertimbangan yang mendalam. Dan Tuhan lihat sikap hati kita. Tuhan lihat sikap hati seseorang. Bahkan perhatikan baik-baik ini. Kualifikasi seorang raja atas umat pilihan Tuhan. Tidak lain tidak bukan, kualifikasi yang pertama adalah hati. Bagaimana Tuhan mengangkat kita, mempromosikan kita. Menjadi tanda petik raja-raja di marketplace di dunia pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan mencari kualitas itu? Yang dia cari sama dengan yang dia cari ribuan tahun lalu. Ketika dia menemukan seseorang yang sederhana, seseorang gembala biasa. Seseorang yang bahkan bukan punya latar belakang militer seperti kakak-kakaknya yang lain. Tuhan melihat hati. Dan saya meyakini kita ternyata punya kans, punya kesempatan yang sama. Bagaimana Tuhan menuntun menyertai kita ketika kita menjaga sikap hati kita. Hebatnya hati sehingga anaknya Daud namanya Raja Salomo menulis di dalam salah satu kitab yang harus dibaca oleh para raja-raja. Kitab hikmat itu kitab Amsal. Ayat yang terkenal juga Amsal 4 ayat 23. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lain dikatakan jagalah hatimu lebih daripada apapun juga. Karena dari hatilah ditentukan batas-batas kehidupan. Panjang, lebar, dalam dan tingginya kehidupan kita. Berdasarkan hati kita. Kalau kita merasa hidup kita sempit. Pekerjaan kita kayaknya gak berkembang. Dimulai dengan melihat hati kita. Hati adalah pusat pertimbangan-pertimbangan perasaan di dalam. Sehingga diambil keputusan demi keputusan. Dan tentu saja yang Tuhan cari adalah sikap hati yang selalu ingin menyenangkan hati Dia. Kalau Tuhan temukan itu di dalam hati kita masing-masing. Lambat atau cepat. Promosi itu menghampiri hidup kita. Tetapi bukan sesuai keinginan atau pemikiran kita. Sesuai dengan kehendak dan kemurahan hatinya. Dan untuk tujuan-tujuan yang ilahi. Dan Daud masuk spesifikasi ini.
Daud masuk kualifikasi ini. Sehingga disitulah dimulai karir, dimulai perjalanan kehidupan pekerjaannya. Dimulailah berkat Tuhan, dimulailah pemakaian Tuhan. Bermula daripada sikap hati. Yang kedua, kualitas yang dimiliki oleh Daud. Dia adalah seseorang yang tekun atau rajin bekerja. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia itu maksudnya Goliat, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Hal yang kedua yang Daud miliki, mengapa dia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, adalah dia punya sikap yang tekun, rajin bekerja. Saya percaya ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengangguran dalam kerajaan sorga. Tidak ada kemalasan dalam kerajaan sorga. Bahkan Yesus sendiri 2000 tahun lalu ketika di atas muka bumi, dia berkata, aku bekerja juga karena Bapakku bekerja. Selama hari masih siang, aku bekerja. Tuhan menunjukkan bagaimana sikap hidupnya sepanjang 33,5 tahun di atas muka bumi. Menjadi seseorang yang tekun, yang rajin. Dan saya meyakini prinsip dalam kerajaan sorga tidak ada pengangguran, tidak ada kemalasan. Daud kenapa akhirnya terus dipakai Tuhan? Karena dia punya modal yang kedua. Yaitu dia punya kerajinan, punya ketekunan, domba yang tidak terlalu banyak yang dipercayakan oleh ayahnya. Dikatakan cuma 2-3 ekor. Mungkin bahasa yang menjelaskan hanya sedikit jumlahnya. Mungkin benar cuma 2-3 ekor. Atau mungkin menunjukkan jumlah yang sedikit, mungkin kurang dari 10 atau kurang dari 20 ekor. Tapi dia memperhatikan satu persatu. Tanpa disadari ketika dia setia tekun mengerjakan, merawat domba itu satu persatu. Karakter yang seperti itu membawa dia tekun dan benar juga mengerjakan, menggembalakan akhirnya minimal 2 juta bangsa Israel ketika dia dipilih menjadi seorang raja. Kalau hari ini kita merasa pekerjaan karir kita sederhana, kita masih seseorang pegawai biasa atau supervisor atau manajer yang mungkin wilayah kita gak terlalu besar. Tekun saja mengerjakan. Kalau hari ini bisnis kita omsetnya kita bandingkan dengan orang lain omsetnya jauh. Orang lain mungkin sekian puluh, sekian ratus miliar bahkan triliun mungkin. Hari ini di tangan kita mungkin baru jumlah puluhan juta atau jutaan. Tekun saja. Kerjakan apa yang di tangan kita dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Tiba waktunya boom. Seperti Daud. Tidak disangka, tidak ada angin dan hujan istilahnya. Tiba-tiba promosi menyambut dia. Diangkatnya dia tinggi dari seorang gembala biasa. 2-3 ekor, mungkin 20 ekor kambing domba. Tiba-tiba menggembalakan jutaan bangsa Israel. Jutaan penduduk umat pilihan Tuhan. Siapa yang sangka? Latihan demi latihan kecil membuat kita mengembangkan hidup kita. Latihan demi latihan kecil membuat kita bisa dipercaya hal-hal besar. Benarlah perkataan Yesus sendiri ketika dia berbicara mengenai perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu. Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa yang ada di tangan kita
mau sedikit, mau kecil. Istilahnya mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan seperti di tangan seorang anak kecil itu. Tapi ketika di tangan diserahkan kepada Tuhan, sanggup memberi makan 5.000 orang. Pekerjaan kita yang hari ini mungkin sederhana, yang hari ini mungkin simple. Kita kerjakan dengan giat, dengan tekun dan kita serahkan ke Tuhan. Bisa pada akhirnya dipakai Tuhan. Membawa dampak kepada ribuan, ratusan orang, bahkan puluhan ribu orang. Saya suka berolahraga dan saya perhatikan pasti para atlet, para olahragawan, entah itu atlet lari, triathlon, renang, angkat beban, angkat besi, dan semua olahraga-olahraga menuntut namanya ketekunan, melatih tubuhnya. Disiplin di dalam mengembangkan. Sehingga tak heran orang-orang yang konsisten seperti itu. Orang-orang itu pasti memenangkan pertandingan demi pertandingan di dalam dunia olahraga. Saya meyakini hal itu juga benar. Di dalam area kalau kita berbicara mengenai pekerjaan atau bisnis atau karir yang hari ini kita kerjakan di dalam hidup kita. Tekun saja, konsisten mengerjakan, jangan compare dengan orang lain. Apa yang ada di tangan kita, kembangkan itu. Dan nanti satu ketika di dalam waktunya Tuhan, promosi itu mengangkat kita naik. Dan ketika kita flashback ke belakang, lihat kembali ke belakang, kita akan terheran-heran. Ternyata Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Apa yang ada di tangan kita hari ini, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kualitas yang ketiga yang Daud miliki sehingga dia terus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, pemakaian Tuhan makin besar. Adalah karena Daud memiliki ini keberanian menaklukkan setiap tantangan. Lihat 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Cerita yang sangat populer, cerita yang sangat terkenal. Tapi biarkan firman Tuhan kembali mengingatkan kita lagi hari ini. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, perhatikan, dan bukan dengan lembing. Kalimat berikutnya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sikap yang ketiga, kenapa Daud terus dipakai Tuhan di dalam promosi, dalam apa yang Tuhan percayakan di tangannya. Karena dia punya keberanian menaklukkan tantangan. Dan ayat-ayat yang tadi saya baca menceritakan keberaniannya bukan sekedar berani nekat, bukan sekedar berani ngawur yang tanpa pertimbangan. Keberanian dia didasarkan ini. Karena dia meyakini bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang melatih tangannya berperang. Bahkan dia menulis, dia berkata-kata seperti ini yang tadi saya baca. Kekuatan kemenangan bukan karena lembing dan pedang. Karena peperangan ada di tangan Tuhan. Itulah keberanian Daud menghadapi tantangan yang seharusnya keberanian yang sama ada dalam hidup kita. Daud menjadi pribadi yang berbeda. Saya catat di sini Daud tidak seperti kebanyakan orang. Daud tidak sembunyi di belakang ketika tantangan muncul. Daud berani menentang arus. Daud percaya penuh kepada Tuhannya. Karena ini Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika jutaan umat pilihan Tuhan gemetar melihat Goliat. Ketika saya nggak tahu jumlah tentara Saul waktu itu berapa puluhan atau ratusan ribu gemetar. Bahkan kakak-kakaknya Daud pun gemetar. Ketika bahkan sang raja itu yaitu Saul sendiri juga gemetar. Daud berbeda. Daud berani menaklukkan tantangan. Dia tidak sembunyi karena ketakutan. Dia berani melangkah bukan karena sekedar ngawur atau nekat. Tapi keberanian dia punya dasar. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan dia. Goliat raksasa itu menakut-nakuti umat pilihan Tuhan. Dia tinggi besar, dia berteriak, dia menghina. Menjadikan guyonan atau menjadikan candaan tertawaan itu umat pilihan Tuhan. Dia menantang coba satu orang saja lawan aku.
1 lawan 1, kalau aku kalah kami semua tunduk. Sebaliknya kalau kamu kalah kamu semua tunduk. Mengintimidasi dan semua orang gemetar dengan intimidasinya. Bukankah pandemik yang kita hadapi seperti Goliat raksasa itu yang menantang kita, mentertawakan iman kita. Kenapa banyak daripada kita hidup di masa lalu lebih baik sebelum pandemik? Kenapa kita ketika mengalami pandemik kemudian akhirnya kita mundur daripada Tuhan? Tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meninggalkan ibadah, meninggalkan connect group, bahkan meninggalkan pelayanan. Dengan alasan ini dan itu, gak cocoklah online, gak bisalah bekerja, gak bisalah studi gini, susah sekali. Kenapa kita gemetar ketika menghadapi Goliat zaman 2020 ini yang namanya COVID-19. Dibutuhkan keberanian, bukan sekedar nekat dan ngawur lalu sembarangan tidak perhatikan protokol kesehatan. Bukan itu maksudnya. Tetapi tantangan intimidasinya lalu membuat kita takut. Membuat kita gak percaya lagi kepada Tuhan. Apakah itu yang Goliat namanya pandemik lakukan dalam hidup kita termasuk di area pekerjaan? Saya berharap ketika kita berbicara mengenai kisah Daud. Ayat yang saya tadi baca, peperangan dengan Goliat adalah ayat yang terkenal. Perikop yang terkenal, cerita yang heboh, cerita yang viral, cerita yang terkenal. Di kalangan bahkan anak-anak pun tahu cerita itu. Mengingatkan kita kembali. Apakah kita ketakutan ketika kita menghadapi pandemik. Lalu ragu meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Buat alasan ini dan itu. Atau kita seperti Daud. Daud berkata, dia berkata, sebab Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ayat 47 tadi 1-17. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak ibu saudara, bangkit hati dan iman kita. Saya mengerti, saya menyadari perjuangan pergumulan kita. Salah satunya, hari ini saya berbicara mengenai konteks pekerjaan, entah karir atau bisnis atau keuangan kita. Saya meyakini Tuhan menyertai memberkati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau pertolongannya belum ada, minimal iman kita berkata seperti Daud. Sebab di tangan Tuhanlah peperangan itu. Tuhan menyelamatkan bukan pedang dan lembing, bukan dengan kekuatan dan hikmat kita. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Bukankah pandemik seperti Goliat raksasa yang mentertawakan, mengintimidasi kita. Dan jutaan Israel mereka gemetar. Puluhan ribu tentara gemetar. Raja Saul pun gemetar. Hanya Daud yang berani menentang arus dan berani berdiri. Dan berkata, Tuhanlah yang membuat aku menang. Saya berdoa iman yang sama ada dalam hidup kita. Sehingga kita dituntunnya menghadapi pandemik ini. Sehingga kita bisa keluar di dalam kemenangan, dalam pekerjaan atau karir kita. Atau bisnis kita. Karena Tuhan sekali-kali tak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Saya tulis krisis adalah justru momen yang terbaik untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Jangan sembunyi Bapak Ibu Saudara, lihat tantangan. Minta hikmat Tuhan, berani melangkah. Tuhan kasih ide-ide kreatif. Tuhan kasih koneksi tertentu. Tuhan kasih ide bisnis tertentu mungkin. Atau peluang pekerjaan yang baru. Melangkahlah dengan iman. Tuhan menyertai kita. Lebih baik kita berani mencoba dan ternyata salah atau gagal. Dibanding kita hidup di dalam ketakutan dan terlalu banyak pertimbangan. Berani melangkah. Siapa tahu seperti Daud. Sejak dia berani di antara orang lain. Justru namanya dipromosikan sejak hari itu namanya masyhur dan mulia. Bukankah krisis adalah momen yang terbaik. Untuk nama Bapak Ibu Saudara dikenal. Bukan supaya orang menghormati lalu menyembah kita, bukan. Mungkin promosi itu datang ketika krisis yang seperti ini, pandemik yang seperti ini kita hadapi dalam pekerjaan kita. Siapa tahu ini adalah peluang atau kesempatan yang Tuhan beri. Menunjukkan bagaimana kemuliaannya. Kemustahilan bukan sesuatu yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Sama seperti Daud pun menghadapi demikian. Jangan kalah dengan Goliat yang kita hadapi hari-hari ini. Yang keempat, Daud bertumbuh dalam namanya kepemimpinan. Daud mengembangkan kepemimpinannya secara bertahap. Saya meyakini Bapak Ibu Saudara, promosi berkat dalam pekerjaan pun pasti ada hubungannya dengan leadership, dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah posisi yang hebat untuk mempengaruhi. Posisi yang hebat untuk membuat keputusan.
Posisi yang hebat untuk membawa kemajuan atau menghasilkan kehancuran. Dan Daud setia di dalam itu. Dan unik sekali dalam 1 Samuel 18 kita akan melihat beberapa ayat dan sengaja ditulis berulang-ulang prinsip yang sama. Perhatikan 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Perhatikan kata selalu berhasil, lalu dia menjadi kepala prajurit, lalu dipandang baik oleh rakyat. Kita lihat 1 Samuel perikop yang sama, pasal 18 ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Diulangi lagi kata Tuhan menyertai. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di dalam segala perjalanannya, diulangi, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ayat 12-16 ada beberapa kata yang diulang. Saul takut kepada Daud, Saul takut kepada Daud. Daud berhasil karena Tuhan menyertai, Daud berhasil karena Tuhan menyertai. Lalu orang Israel mengasihi Daud. Itu kata-kata yang kita harus perhatikan. Dan pasal yang sama, pasal 18 1 Samuel ayat 28-30. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud. Sekali lagi diulang kata Tuhan menyertai Daud. Dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Sehingga namanya sangat masyhur. Dalam pasal 18 ada 4 kalimat kata-kata yang saya highlight. Dan kalau ditulis berulang kali oleh penulis Alkitab berarti harus kita perhatikan. Kata-kata itu adalah Saul takut. Yang kedua, Daud selalu berhasil. Yang ketiga, karena Tuhan menyertai Daud. Yang keempat, seluruh orang Israel mengasihi Daud. 4 kata-kata ini diulang terus dalam pasal 18. Kalau Alkitab kita mengulang sebuah kata, diulang 2-3 kali, berarti mau memberikan penekanan khusus. Itulah cara Daud mengembangkan kepemimpinan. Dia selalu berhasil di dalam setiap hal yang dipercayakan kepada dia. Dia bertanggung jawab, dia berintegritas mengerjakannya, sehingga dipercayakan tambah besar. Dia mengerjakannya dengan betul-betul sungguh-sungguh, dipercayakan lagi. Dan keberhasilan Daud ditulis berulang kali. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menyertai. Dan karena dia memimpin dengan setia, dengan tekun. Akhirnya seluruh umat orang Israel mengasihi Daud. Itulah cara Tuhan mengembangkan kepemimpinan Daud. Saya yakin 4 kata yang ditulis berulang-ulang tadi mengingatkan kita. Itulah cara yang sama untuk kita mengembangkan kepemimpinan kita. Setiap yang dipercayakan kerjakan dengan penuh integritas, dengan penuh kompetensi, dengan penuh kesungguhan. Sehingga kita dipercayakan lagi. Dan Tuhan menyertai, itu yang membuat kita berhasil. Dan lihat buktinya orang-orang di sekitar kita pun akan respect, akan menghargai, akan hormat dan tunduk kepada kepemimpinan kita. Itulah sikap yang keempat yang Daud miliki. Sehingga dia terus diangkat Tuhan di dalam kebesaran dan kemuliaannya. Dan sikap yang terakhir yang tak kalah penting. Daud tidak pendendam. Dia tidak menyimpan dendam. 2 kali kesempatan Daud bisa membalas perbuatan Saul rajanya. Tapi 2 kali hal yang sama. Dia tidak mengotori tangannya. Kita tahu ceritanya sejak Daud mengalahkan Goliat. Daud dipuji-puji luar biasa. Sehingga Saul menjadi iri. Dan Saul berulang kali hendak membunuh Daud. Di padang gurun En-Gedi di 1 Samuel 24 ayat 1-8 ditulis. Bagaimana kesempatan Daud bisa membunuh Saul.
Tapi dalam ayat yang ke-6, 1 Samuel 24 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kesempatan pertama, Daud lepaskan begitu saja untuk membunuh, membalas dendam. Dikasih kesempatan yang kedua. Kalau tadi di padang gurun En-Gedi, yang kedua padang gurun Sif. Dalam 1 Samuel 26 dikatakan ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Peristiwa yang kedua pun di padang gurun Sif. Ketika seluruh tentara Israel dan termasuk rajanya itu Saul tidur. Tuhanlah yang membuat tidur. Daud tidak mengulurkan tangannya untuk membunuh, membalas dendam. Padahal kalau secara logika, ketika Daud melakukan itu selesailah masalahnya. Tapi ternyata Tuhan menguji dia untuk yang terakhir kali. Ternyata Daud betul-betul tidak menyimpan dendam. Itulah yang membuat Daud kenapa diangkat tinggi, dipromosikan. Saya meyakini kita semua pasti pernah dikecewakan. Pasti ada orang-orang tertentu yang pernah menyakiti kita. Atau kita sakit hati karena kondisi, karena keadaan tertentu. Kalau ada kesempatan mungkin sepertinya kita ingin balas dendam. Tapi ternyata itu adalah ujian dari Tuhan buat kita. Apakah kita melepaskan pengampunan? Dan ketika didapati kita lolos ujian atau lulus ujian itu. Tuhan mempercayakan hal-hal yang makin besar dalam hidup kita. 5 hal itu Daud miliki dalam perjalanan hidupnya. Dan sesuai dengan kemurahan Tuhan juga. Sesuai dengan rancangan Tuhan juga. Daud dituntunnya, dipromosikannya. Doa saya itu juga yang terjadi dalam hidup kita bersama. Dari sepanjang perjalanan kehidupan Daud ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Sehubungan dengan pekerjaan kita. Yang pertama adalah jaga hati lebih dari apapun juga. Ingat tadi kualifikasi pertama Tuhan memilih Daud menjadi raja bukan karena perawakannya, bukan karena pengalaman militer, bukan karena koneksi. Karena sikap hati. Hati adalah pusat pertimbangan-pertimbangan yang terdalam dalam kehidupan kita. Dan sikap hati yang dicari Tuhan tentu saja sikap hati yang mau menyenangkan hati dia, yang mau menyelesaikan rencana dan kehendak dia. Yang pertama jaga hati lebih daripada apapun juga. Yang kedua, setia mengembangkan Bapak Ibu Saudara. Daud setia mengembangkan, memelihara, merawat kambing domba ayahnya. Ketika diangkat jadi prajuritnya Saul, Daud setia memimpin kegerakan, memimpin peperangan. Selalu dia setia. Dan ketika Tuhan menemukan kesetiaan dalam hidup kita, tak segan-segan pasti dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dan yang terakhir, jangan kotori tangan kita untuk mengambil hal-hal yang bukan milik kita. Daud tak izinkan tangannya kotor untuk menjamah atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Bagi Saul, Daud adalah musuh. Bagi Daud, Saul tetap rajanya. Bagi Daud, tetap Saul adalah hamba Tuhan yang diurapi. Bagi Daud, Saul tetap adalah bapaknya. Buktinya ketika Saul mati dalam medan peperangan, dia menuliskan nyanyian, menuliskan lagu puisi buat sang raja, yaitu Saul, sang raja Israel itu yang telah meninggal, mati dalam peperangan pertempuran. Jangan kotori tangan kita, karena promosi, berkat berasal dari Tuhan. Dan saya berdoa, anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita, sehingga kita diberkati juga dalam pekerjaan kita. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata kita sejenak. Renungkan firman yang baru saja kita dengar. Kalau kita merindukan ada terobosan dalam pekerjaan, saya meyakini Tuhan pun berkenan memberkati, menyertai. Tapi bukan menurut takaran kita. Bukan menurut ukuran kita.
tapi sesuai dengan takaran kasih karunia Dia. Dan dengan tujuan bukan untuk hanya diri kita. Supaya kita punya segala hal, kalau kita kaya kita bisa beli ini dan beli itu, bukan itu. Tapi pada akhirnya menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Daud pun dipromosi bukan hanya untuk kemuliaan bagi dia. Tapi Tuhan punya rencana di balik itu. Supaya Daud jadi pemimpin bangsa Israel. Supaya lewat keturunan Daud Mesias lahir dan lain sebagainya. Tuhan punya rencana di balik pekerjaan kita. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dari awal. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Dari harta Kaulah segalanya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Dia gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami percaya akan Engkau. Kau tunjukkan kasih. Angkat hati kita, angkat suara kita. Jadikan lagu ini doa kita, pengakuan iman kita di hadapan Dia. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Ulangi lagu ini, nyanyikan dari awal. Jadikan doa kita, ungkapan iman kita, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang hati kami ya Tuhan. Tenanglah jiwaku, Haleluya Yesus. aman bersamamu. Ini pernyataan sikap dan iman kami. Lebih dari harta, Kau segala-galanya. Lebih daripada berkat-Mu, lebih daripada promosi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Engkau nomor yang satu Tuhan, nomor utama, yang pertama dalam hidup kami, yang utama. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, sama-sama katakan dengan segenap hati kita. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan dengan iman kita, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Hikaralana masyukurilana mata karalana mo. Kau Allah yang setia. Sekali-kali tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan umat-Mu Tuhan. Di tengah pandemik sekalipun, gadamu dan tongkat-Mu selalu menuntun kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami percaya padamu Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu yang membuat kami dipromosi, diberkati dalam pekerjaan, karir kami, bisnis kami Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Tuhan, kami percaya. Kami percaya, kami yakin Kau tak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan dengan iman kita, Bapa, Kau setia. Biarkan musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Arahkan hati kita sekali lagi di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Renungkan firman Tuhan sejenak. Apakah pandemik, tantangan, krisis yang kita hadapi hari-hari ini seperti Goliat yang mengintimidasi, mentertawakan, dan membunuh iman dan hati kita. Kalangan jutaan bangsa Israel semua gemetar. Puluhan ribu, entah ratusan ribu pasukan Saul pun gemetar. Mereka tentara yang terlatih berperang. Sang raja pun, Saul pun gemetar. Hanya ada seorang anak biasa, gembala biasa. Tak punya pendidikan militer bahkan. Tapi dengan pengalamannya berjalan dengan Tuhan, mengalahkan singa dan beruang. Dia berani menghadapi Goliat itu yang mengintimidasi. Bukan sekedar nekat, bukan sekedar ngawur. Tapi dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan. Daud berani menentang arus. Daud berani tidak mengikuti orang lain. Daud percaya kepada Tuhannya. Dan alhasil Tuhan memberikan kemenangan. Apakah pandemik atau krisis apapun yang kita hadapi. Seperti Goliat yang mentertawakan iman, mengintimidasi kita. Apakah selama ini kita sembunyi, gemetar, takut. Tidak percaya, tidak yakin kepada Tuhan. Kita berkata gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah saat teduh, gak usah renungan firman. Toh gak ada buktinya Tuhan menyertai. Gak ada terobosan, bahkan lebih jauh lagi. Bisnis keuangan kita makin terpuruk, pekerjaan kita, karir kita makin terpuruk. Hari ini biar firman Tuhan membangkitkan iman dan hati kita. Kalau engkau merasa hatimu, imanmu goncang, bimbang, takut, ragu. Hari ini biarkan Tuhan menguatkan kembali. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Memberkati umatmu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka hadapi. Mereka memutuskan mau mundur atau sudah mundur. Dan tidak kebetulan mereka dengarkan firman ini kembali. Tarik mereka kembali dekat. Seperti Daud, dia percaya kemenangan bukan karena pedang dan lembing sesederhana ini. Karena Tuhan yang memegang pertempuran peperangan itu. Kuatkan hati umatmu. Hamba-Mu tolak setiap intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, keresahan dalam hati jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus' name. Gantikan dengan kekuatan pengharapan daripada Tuhan. Ada dalam kehidupan jemaat. Untuk menghadapi situasi apapun. Bahkan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir. Pakai hidup mereka untuk tujuan-tujuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan kembali lagu ini, refnya katakan. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Kami tahu Kau menyediakan. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Dulu sekarang selamanya gak pernah berubah. Oh gak pernah berubah, Kau tetap sama ya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau mulia, kau setia. Sekali lagi katakan kau setia, kau mulia. Ya amin. Sekali lagi dengan iman kita, kau setia, kau mulia Bapa kami. Kau mulia Bapa, kau setia. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi namamu saja ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu bahwa umat-Mu dalam kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan menyertai memberkati, katakan sama-sama haleluya. Amin. Doa saya Anda terus disertai dalam pekerjaan, entah bisnis atau karir, dalam hal keuangan. Tuhan gak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini waktu yang terbaik bagi Anda yang mendengarkan firman, yang mengikuti ibadah tapi belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda menerima Dia. Ini adalah langkah awal memasuki hidup yang baru di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita gak pernah sia-sia. Kita diberkati dalam pekerjaan, bisnis kita atau karir kita gak pernah sia-sia. Karena Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Bagi Anda yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ikuti doa yang sederhana ini. Katakan dengan segenap hati, dengan suara yang keras. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia berdosa. Ampuni, sucikan, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dalam hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, katakan, jadilah Raja, jadilah penguasa atas hidupku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan izinkan kami untuk memuridkan Anda supaya terus bertumbuh. Anda bisa klik link video di atas ini, supaya Anda bisa terus dituntun di dalam pertumbuhan rohani. Dan kita bisa melayani bersama-sama dan melihat karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita bersama-sama. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Satukan hati kita dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuntun sertai berkati umat-Mu dalam pekerjaan, dalam keuangan. Kami meyakini Tuhan gak pernah sekali-kali meninggalkan. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan kembali ke marketplace. Lingkungan mereka masing-masing menjadi garam dan terang. Bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kami sebagai umat-Mu. Langit di atas kami menjadi surga terbuka. Tanah di bawah kami menjadi tanah yang subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.